Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Kenalin, aku Kaila. Aku bakal jadi asisten kalian selama 1 semester ini. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih karena di bulan puasa tetap mau join diskusi. Em, kita mulai ya. Oh ya, kalian udah ada tugas. Di mana tugasnya aku lihat itu ada bagian yang ngolah data. Tapi di pas buat ngolah belajar buat responsi tentang ngolah datanya itu mungkin bakalan di hari Selasa atau Rabu ya. Wait, di approve dulu. Sekarang kita bahas ke eh, rangkuman dulu, bahas sekilas apa yang udah dipelajarin di kelas mungkin ya. Oke, jadi tipe data, pasti kalian udah belajar tipe data. Tipe data itu ada yang kategorik sama numerik. Di mana yang kategorik itu ada nominal dan ordinal. Ciri khasnya dia yang berurut. Lalu buat yang numeriknya ada interval dan rasio. Mungkin ini yang paling susah dibedain antara interval dan rasio. Tapi sebenarnya bedanya itu tinggal rasio itu dia biasanya mention banyaknya atau jumlah gitu. Eh, syarat. Ntar aja deh. Oke, oke. Dia mention banyaknya atau jumlahnya biasanya buat kan kalau gaji dia biasanya jumlah gaji gitu kan. Terus eh terus abis itu untuk interval dia itu nggak punya sifat perbandingan. Jadi kayak misalnya contohnya IQ, IQ itu nggak bisa langsung dibandingin gitu loh kan. Kalau misalnya tinggi badan bisa langsung dibilang kayak perbedaan tinggi badan A dan B itu 1 banding 3 gitu. Sementara kalau IQ itu nggak bisa diomongin kayak gitu. Terus di sini juga ada catatan eh biasanya analisis statistika statistika ukurannya itu biasanya apa? Biasanya buat nominal ada modus dan sebagainya. Terus yang merah ini itu yang jangan. Jadi kayak buat data yang nominal itu jangan dibikin median, jangan disebut modusnya apa gitu, jangan disebut meannya apa, jangan juga divisualisasi dengan line chart. Terus kalau buat ordinal, jangan juga divisualisasi dengan pie chart, terus jangan di zoom, jangan di summary, jangan dijumlahkan, jangan dilakukan perhitungan mean gitu. Pokoknya yang merah itu yang hindari. Kalau yang ungu itu visualisasi visualisasi data yang bisa dilakukan pada umumnya. Oke, mungkin itu aja kalau buat pengukuran karena ya udah gitu kan jenis-jenis data. Terus habis itu ini udah. Terus habis itu ada ukuran pemusatan data, ada mean, median, sama modus. Ini mungkin udah familiar ya mean itu apa, median itu apa, modus itu apa. Terus selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Mungkin di sini yang eh, bakalan sering banget ketemu adalah simpangan baku, standar deviasi, atau variansi. Karena variansi itu adalah salah satu apa ya, kayak dia bakalan sering dimention di ini distribusi bareng ketika kita ngomongin suatu distribusi pasti kita ngomongin mean dan juga ngomongin variansinya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut sebelum UTS. Ada materi sebelum UTS yang bakalan bahas distribusi pakai mean dan variansi gini. Tapi ini sih untuk sekarang yang penting tahu dulu rumusnya apa. Dan
dan jenis-jenis ukuran penyebaran data yang penting tahu dulu kalau buat sekarang. Oke, mungkin yang baru dipelajarin sekarang itu probabilitas dan peluangnya. Ini aku bahas sekilas saja. Jadi probabilitas itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Terus biasanya peluang suatu kejadian A disimbolin dengan P A, di mana dia jumlah hasil kejadian itu berhasil dibagi jumlah total hasil seluruh kejadian yang terjadi. Betul. Terus habis itu mungkin aku nggak tahu kalau di biologi udah familiar atau enggak, tapi ini sifat-sifat himpunan, di mana kalau kayak U itu adalah gabungan kejadian, lalu kalau misalnya kayak N itu adalah irisan, lalu komplementer kejadian itu bisa disimpulkan dengan A ketip atau A komplement kayak gini. Terus ada jenis-jenis kejadian di mana kejadian saling lepas, dia tidak ada irisannya sama sekali, atau ketika A iris B itu himpunan kosong. Jadi irisan kejadiannya itu himpunan kosong. Lalu ada beberapa hukum probabilitas ya, yang dasar di mana peluang kejadiannya A gabung B itu sama dengan ini. Peluang A ditambah peluang B dikurang peluang kejadian A iris B. Lalu ada kondisional. Oh, boleh, boleh. Aku kebetulan nggak bisa nge-record, gak tahu kenapa, jadi aku record lewat laptop aja. Tapi kalau kamu bisa nge-record, boleh banget. Oke, kita lanjut. eh Tadi ada probabilitas kondisional, di mana eh, di mana P bersyarat B. Ini dibaca garis ini tuh peluang kejadian A bersyarat B itu adalah peluang A iris B per peluang kejadian B. Jadi yang ya kan peluang A jika terjadi pokoknya dengan syarat B. Jadi yang dengan syaratnya itu given sih, peluang A given B atau dengan syarat B itu syaratnya itu yang ditaruh di bawah, dan atasnya itu adalah irisannya gitu. Terus habis itu kejadian saling bebas itu kan tadi eh, saling bebas salah satu cirinya jika A iris B itu himpunan kosong. Tapi kalau misalnya dirumusin dengan peluang itu peluang kejadian A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Oke, terus habis itu ada peluang total probabilitas. Ini lebih enak dibahas pakai contoh soal sih nanti mungkin pas sudah mau UTS. Di mana peluang kejadian B ini, di mana gini, untuk menghitung probabilitas suatu kejadian B dengan jadi di dalam ruang sampel itu ada beberapa kejadian kayak ini ruang sampel ya. Ini ruang sampel S. Nah, abis itu di dalam ini tuh ada kejadian kejadian A dan B, tapi A-nya itu ada banyak kejadian, jadi ada A1, A2, sampai ke AN. Nah, itu cara menghitungnya itu begini. Probabilitas terjadi ya B, itu probabilitas A1 dikali probabilitas B given A1, tambah probabilitas A2 dikali probabilitas B given A2, dan seterusnya. Jadi semuanya disumasi, begitu. Mengingat itu given atau bersyarat juga bisa. Ini teorema bias. Ini teorema bias. Ini juga nanti aja deh pas lebih enak ke contoh soal. Yang penting kalian tahu dulu ada teorema-teorema ini. Oke, selanjutnya visualisasi data. Mungkin ini tugas kalian. Jadi ini udah aku rangkum beberapa beberapa jenis-jenis grafik, di mana mungkin udah sempet dimention juga di kelas. Grafik itu ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan ada yang 3 dimensi. Eh, Terus di sini juga udah ada jenis data yang sesuai sih. Kayak misalnya bar chart itu cocok buat nominal dan ordinal.
pie chart itu persen, dia digunakan untuk persen, terus datanya berupa kategorik dan nominal, terus ada histogram juga dan sebagainya. Mungkin di sini ada juga, di sini bisa dilihat, di sini lebih enak kayak ngelihatnya di gambar yang ini. Jadi kayak kalian mau lihat apa nih, kalian mau visualisasi tuh mau untuk ngelihat apa gitu. Misalnya kalian mau lihat distribusinya. Biasanya nanti kalian ke depannya tuh bakalan eh, leb- distribusi yang paling bakal sering dilihat tuh distribusi normal. Misalnya kalian mau lihat data kalian berdistribusi normal atau enggak. Nah, visualisasi apa sih yang bisa dilakukan? Ini ada bar histogram, line histogram, atau bahkan scatter plot juga bisa. Tapi scatter plot itu biasanya lebih sering digunakan untuk melihat outlier bisa atau bisa ngelihat hubungan dua variabel kayak ini. Di ketika kita ingin ngelihat hubungan antara dua variabel, biasanya kita menggunakan scatter plot atau scatter plot bubble size. Terus misalnya mau lihat komposisi ini. Pokoknya grafik ini udah ngerangkum semuanya deh. Ini kayak ketika kita mau lihat comparison atau perbedaan antar per tahun, kita bisa pakai line chart begitu. Oke, ini minggu depan materinya ini, terus abis itu eh sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Oke, selanjutnya ini supervised sama unsupervised. Kalian mungkin udah dapat, bahkan udah post test. Tapi pokoknya intinya supervised learning itu dia datanya yang variabel targetnya itu udah diketahuin. Misalnya targetnya udah tahu mau mau lolos apa enggak. Jadi variabel targetnya udah diketahuin, intinya itu dulu. Terus abis itu dia biasanya di PSD ini seringnya bakalan dimention jenis supervised learning. Yang paling sering dimention itu yang pertama klasifikasi, yang kedua regresi. Nanti aja deh bahas contohnya. Terus ada selain supervised, ada unsupervised learning, di mana dia nggak diketahuin variabel targetnya, variabel y-nya, variabel dependennya itu nggak diketahui. Ada clustering, asosiasi, sama dimensionally reduction. Untuk contohnya kita bakal belajar di contoh soal. Oke, ada yang mau tanya materinya dulu? Kalau nggak kita langsung ke contoh soal. Oke, karena nggak ada, ini kelihatan nggak ya? Kok nggak bisa digedein? Di drive setelah absen juga udah ada file yang ini ya. Ini case kamu lihat. Oh ini. Hmm, kasih konsekuensi. Oke. Oke, tadi kan udah di-mention unsupervised sama supervised. Di sini kita bakal banyak latihan soal yang mention ini. Oke, kita mulai di soal nomor pertama. Salah satu tantangan terbesar di big data di bidang sosial adalah hukum. Kenapa hukum? Karena ngomongin big data, ngomongin data yang sangat besar, ngomongin 3V, eh, di situ bakalan ada masalah yang paling utama itu privacy data. Karena privacy data ini apa ya, kayak susah aja gitu loh dipenuhi. Kayak buktinya kan di sini kayak terlalu banyak kebocoran data kan, dan di situ jadi tantangan hukum termasuk salah satu tantangan sosial yang paling besar gitu. Oke, next tantangan teknis.
tentang data science. Ketika kita ngomongin data science, pasti kita ngomongin big data, dan of course jawabannya sekuritas privasi data, gitu. Oke. Yang ketiga, kekhawatiran sosial terkait big data, kecuali pertambahan data itu bukan kekhawatiran, usage atau penggunaan juga bukan kekhawatiran. Kecuali ya. Berikut merupakan kekhawatiran sosial terkait big data. Pertambahan data, of course, kekhawatiran karena makin banyaknya data, ya kayak masalah privasi dan sebagainya. Terus apalagi usage, penggunaannya harus banget dipantau gitu. Terus abis itu kepemilikan data, masalah privacy juga merupakan masalah. Jadi yang tidak termasuk kekhawatiran itu mesin pembangkit data. Oke, next. Hal yang bisa dilakukan untuk meyakinkan pengambilan data digital menjadi baik, itu jelas ya, harus dengan izin. Terus abis itu mentaati peraturan jelas. Menggunakan tanpa izin ya enggak dong, harus menggunakan dengan izin kan.